Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaki dan teman baru gue. Perkenalkan. Halo. Sarah Nadia. Yes. Nah, kita mau review apa nih, Cil? Startup yang lagi hype Banget sekarang banget. Ini tayang di Netflix, drakor yang ya lagi banyak diomongin di medsos nih ya, Ya, karena ada dua tim ini sampai nih. bosen nih kayaknya lo. Kayaknya bosen banget gak sih lo ada kayak pilihan apa? Pollingnya. Polling tim Iya, Ji iya. Pyong 6 dosan ya ampun please stop Di Instagram guys. sering tuh beberapa. Parah. Sinopsisnya tuh ceritanya tentang Dalmi. Dia anak seorang bisnismen, Oke. tapi ayahnya sudah wafat. Nah, dia punya cita-cita untuk mandiri lah sebenarnya. Dia pengen mandiri, dia akhirnya membuka bisnis, yaitu Iya. gabung sama si Santeh ini. Samsantek ya. Yang dipimpin sama 6 dosan, Iya. sama teman-temannya. Dan disitulah dia pengen membuktikan kalau dia bisa lebih hebat dibandingkan Inje, atau membuktikan kalau pilihannya milih bapaknya itu pilihan yang tepat. Startup ini kan lagi hype banget di Iya, dunia iya, iya, ini betul. sekarang kan, di industri yang sebenarnya baru. Kalau gue lihat kan startup itu sebenarnya bisnis yang berhubungan sama teknologi, sama digital. Nah, itu jadi salah satu yang menarik menurut gue, jadi bisa merekam zaman ya Iya, kan. betul, Mungkin betul. beberapa tahun ke depan nanti kalau lo nonton startup lagi kan, oh ini zaman Dulu kayak ini. gitu ya. Iya, Nah, gitu sih. Bener sih, ya pertama kali kan dia ngeceritain tuh tentang si Ji Pyong dan tentang si Ibu Harmony, ya kan. Neneknya. Dan itu menurut gue seru banget sih, maksudnya gemes banget sih. Hubungan mereka berdua ya? mereka berdua, ha-ha. Kalau aktingnya emang menurut gua sih neneknya Mm-mm. itu di drama-drama lainnya juga sama-sama gitu? bagus gitu. Oh. Sama si anak kecil yang jadi Han Ji Pyong muda juga menurut gua bisa memerankan dengan baik sih. Maksudnya dia jadi anak yang keras kepala tapi baik gitu dalam hati, Iya, gitu iya, kan, iya. kelihatan. Iya, benar. Karakternya langsung tergambarkan gitu. Iya. Sampai gede juga sebenarnya masih sama. Hmm. Aktingnya juga yang lain, Dalmi sama Nam Dosan. Dalmi, Bae Suzy, terus Nam Dosan, Nam Jo Hyuk tuh juga sama-sama bagus. Apalagi Nam Dosan sih, si Nam Jo Hyuk tuh Iya sih, dia jago sih dia. suka apa tuh gerak-gerakin ini kan. Mikro ekspresinya Mikro juga ekspresi juga bagus. ya. Suka nunduk gitu, terus kayak Bisa lah ya dia Gregetan gitu. jadi anak-anak yang geek jadi geek gigit gitu. gitu. Walaupun Nam Jo Hyuk kelihatan banget cowok gantengnya Korea kan, Iya tapi di sih, sini karena dia bisa. iya, akhirnya kan tapi di reveal kalau ternyata Iya. apa dia ngomong sendiri kan karena gue lagi jadi cowok ganteng Iya, cool iya. Cool, gitu iya, kan. iya, iya. Yang pas lagi itu kan yang abis dari acara apa yang pertama pertemuan, banget. yang pertemuan itu. Nah itu kan sebenarnya juga salah, mungkin sindiran juga kali ya, gue jadi ngikutin gaya orang lain Iya, gitu. mungkin gaya-gaya anak cowok Korea gitu Cowok ya. Korea gitu. Kemarin juga baru nonton Weightlifting Fairy ya, dan tapi karakternya beda gitu, kalau Jadi di lu bisa melihat kan perbedaan dia. beda, jadi kayak dia bisa loh jadi dua orang yang berbeda. Menurut gue keren. Si Bae Suzy selain dia emang cakep nih ya, cakep sih. Tapi dia juga oke. aktingnya bagus. Gue pernah ngeliat dia di Vagabond dan di sini gitu. Walaupun dia mungkin karakter cewek yang cakep gitu kan, terus dia berjuang mau melakukan sesuatu apa, menggapai sesuatu apa, tapi di sini dia pura-pura senang terus kan sebenarnya gitu. Padahal itu dibohongi, dan ketika dia perpindahan emosi gitu dari awalnya dia senang terus dia jadi sedih tuh berkaca-kaca banget. Menurut gue bagus sih itu. Pas dia rambutnya diikat tuh, itu karakter dia menurut Oh gue iya, dia selalu sering gitu kan ya. nyari ini Ikat ikat rambut terus sampai ketinggalan gitu nantinya. Nah itu tuh si Bae Suzy bisa jadi cewek yang cantik tapi juga berusaha mandiri, independen tuh menurut gue pas di sini. Kalau menurut gue dari episode yang terakhir nih dia sangat kelihatan lemah sih. Nah, malah Iya kan? ya. Bener, kayak woman empowerment di series ini belum kelihatan nih. Oh, iya. Soalnya dia, bayangin dia cewek, dia CEO gitu kan. Itu kayak sesuatu yang hotshot lah, keren banget gitu kan. Ternyata tapi dia tuh selalu di backup, ya nggak sih? Iya, Kayak dia sama orang-orang lainnya. Iya, dia sebenarnya terlihat dia tuh pengen mandiri, tapi kayak ternyata tuh ada sandbox selalu dia tuh. Ya nggak sih? Karena dari selalu ada sandbox selalu ya. ada sandbox kayak antara Han Ji Pyong yang jadi sandboxnya Iya, atau Nam Dosan yang jadi, Nam Dosan. atau neneknya sendiri Iya, bahkan. iya. Ini ngomongin soal desain produksinya Studio Dragon. Ini kan Studio Dragon juga kan yang Iya, produksi iya, kan. Iya, Kemarin itu Studio Dragon juga produksi It's Okay It's Not to Be okay, There. it's okay bagus banget sih. Ini gila sih desain produksinya, maksudnya dari sandboxnya dibentuk dan Iya, warnanya iya. seperti itu, Bagus konsisten sih. dari awal sampai akhir. Di rumahnya dicat-cat di gangnya tuh warna hijau, terus warna-warna kayak apa ya, itu warna-warna terang gitu, bukan pastel kan, warna-warna Bukan yang pastel terang sih, gitulah. iya ya, agak kontras juga Kontras soalnya. juga, dan itu
wah bagus banget sih. Di semua sepanjang film ada, bahkan sih. warnanya ada. Kayak gitu juga. Kayak misalnya modern juga ya jadinya modern. kan maksudnya kayak startup banget gitu lah. Nah, itu dia bisa ngegambarin startup dari gambar dan warnanya. Han Ji Pyong punya Yongsil aja itu menurut gua ini tuh modern dan menunjukkan modern dengan cara dia ngomong sama AI itu. AI, Siri gitu kan. Nah, buat gue itu jadi salah satu yang emang jadi ini ya banget sih, unggulannya banget dari Studio Dragon nih, salah satunya ini startup. Kalau ngurusan teknis kayak gambarnya aja satu scene bisa banyak banget gambar kan, shot-shot gitu. Benar, kayak Gue gila nih syutingnya lama sih gitu. Tapi kalau nggak lama ya gimana ya? Mungkin banyak kamera kali ya atau gimana? Yang jelas mahal gitu sih gue. Mahal sih. Opening title-nya tuh bagus loh. Gue suka banget kayak yang set gitu ya. Ada animasi dikit. Iya. Iya. Itu lucu banget sih, menurut gue keren. Gue suka banget sih pertemanannya si Sam Tek. Iya. Sam 3 itu Iya, kan. Sam itu karena dosan kan. Dosan doang. Terus gara-gara ada dua temennya Jadi namanya perusahaan Samsan. Nah, gara-gara itu jadilah Sam Tek. Terus juga pertemanan mereka tuh apa ya? Ya senang-senang aja gitu. Iya benar sih. Mungkin kelihatannya geek kali ya. Di luar 3 orang itu mereka ngeliatnya geek. Mereka ini bajunya sama gitu Sama, loh. kenapa Pakai apa? Sweater, hoodie. Enggak, yang awal-awal tuh dia suka pakai ini apa? Kemeja Flanel, kotak-kotak flanel. Iya, pakai Itu flanel. anak teknik banget loh BTW. Sumpah itu anak teknik anak banget teknik sih. ya. Parah. Iya, dia nggak punya cewek. Iya, yang terus 6 dosan kayak baru di Masih. SMS sama Siapa? si 6 dosan baru di SMS sama Dalmi. Terus kayak gue nggak pernah di SMS. Iya. Di SMS sama Iya, cewek, selain iya. nyokap gue sendiri. Terus Iya. kayak anjir nih orang kayak si Ji Pyong juga sampai Iya, bener ya lo. segitunya ya. bener-bener. Chulsan Yongsan ketemu nama dosan kan juga di klub apa sih merajut kan? Iya, itu juga anjing itu geek lucu sih. banget sih. Gitu. Maksudnya itu hobi yang aneh tapi Aneh kayak banget. Tapi kalau dia lagi sedih, dia ngerajut anjing. Iya, lucu sih itu. Nah, si Chulsan sih paling ini ya, paling apa ya? Paling kelihatan kocaknya gitu. Iya, karakternya sebagai karakter pendukung ini banget sih. Maksudnya Mencuri perhatian banget ya. mencuri perhatian dan menghibur banget sih. Menghibur banget ketika ada si desainer ceweknya Saha gitu. itu. Si Saha. Aduh. Aduh, bagian-bagian Saha anjrit. Parah sih itu maksudnya Saha itu yang jutek banget, parah, dan yang kayak jual mahal gila gitu lah, parah. Tapi kayak Chulhannya tuh kayak itu kayak, yang ngeliatnya tuh gitu banget kan. Iya. Tampangnya Naksir apa ya? banget Naksir lah. banget lah kelihatan Naksir gitu. banget dan aduh nggak tahu dia lucu banget. Lucu banget sih Lucu Chulsan. banget. Pokoknya adegan Polos Chulsan polos dan kayak Polos. anjing nih orang bener-bener have fun banget, apalagi waktu ini 100 juta loh. Utang 100 juta. Yang mana ya? Bukan utang, yang dia kerja yang ditolongin sama dosan, yang dia kerja sama. Oh iya, udah gue mau bunuh diri. Gue mau bunuh diri. anjing. Jangan, lo Udah, kalau bunuh tenang, diri tenang, sini tenang. cuma patah doang ya. Tenang. Gue jadinya udah agak tahu, jadi emang Korea gitu ya kayaknya dia ngulang Ngulang lagu soundtrack kan. ya. Itu Dia jadi yang khas gitu. Iya, jadi khas. Mungkin karena emang namanya juga drama. Series panjang gitu ya. Jadi setiap episodenya emang diulang ketika adegan-adegan yang cocok sama emosinya gitu. Jadi keinget sih. Nge-trademark gitu kali Iya, ya kayak. nge-trademark. Oh, kalau lagi gini Lagu ini, itu jadi emang beneran dapet jadinya. Yang jeleknya Cil, apa Cil menurut lo? yang jeleknya. Ya bukan jelek sih ya, kurang aja Ya, gitu. kurang ya, maaf dah. maaf. Gue kan emang suka banyak tontonan lah yang tentang tech company, terus tentang Berhubung lu anak startup. suatu perguruan tinggi teknik ya kan. Sebenarnya tuh gara-gara itu tadi gue cerita, karena gue dulu cita-citanya pengen kerja di tech company. iya. Gue tuh gara-gara nonton The Internship, tau gak sih? Iya, yang tahu. Owen Wilson kerja di Google tuh, gue pengen banget kerja di Google asli gitu. Jadi ya maksudnya gue kebayang tuh kayak ngomongin startup tuh kayak gitu. Terus gue sering nonton ini apa HBO, seriesnya HBO Silicon Valley. Itu kan bener-bener bahasnya teknis banget gitu kan, lo jadi belajar banyak lah tentang startup gitu, kayak apa, tech company itu kayak apa gitu. Sesuatu yang teknis banget tapi kok bisa dapet gitu. Tapi kalau di sini gue ngerasa startup nih gimmick aja sih. Gimmick ya? Gue kaget sih nonton episode 1 kok sama sekali nggak bahas startup ya. Dia ngebahasnya drama banget gitu kan, udah dibikin nangis gitu. Aduh, cuman tapi ya nangis juga kan? Gue kayak Nggak juga? sedih sih, tapi kayak ya udah gitu kayak gue soalnya bukan sesuatu yang gue harapkan gitu sih. Tapi ya itu bangun backstory yang oke lah ya, karena ya bapaknya juga kan pengen bikin startup gitu kan sebenarnya. Apalagi setelah episode 9, 10 ini yang terakhir kemarin Sabtu Minggu tayang itu emang
dramanya ternyata banyak banget ya. Maksudnya Banget jadi drama percintaan ada 3 orang yang terlibat. Benar-benar itu yang Padahal fokusnya. padahal kayak judulnya startup dan startupnya ini masih sedikit banget. Dia baru masuk sandbox, terus abis itu dia juga udah lolos hackathon itu, hackathon. Terus abis itu dia baru masuk, dia pengen nyari investor, baru itu aja gitu masih. Itu keren sedikit. sih. Gue suka sih, maksudnya bagian-bagian hackathon itu kayak keren banget sih, bisa kayak ini, kayak lo presentasi depan orang kayak sendirian, layarnya gede gitu, kalau menurut gue keren. Cuman iya bener sih, kayak kita baru belajar dikit banget lah tentang startupnya gitu. Harusnya Jadi bisa kebanyakan lebih dramanya sebenarnya kali ya. Itu nggak tahu sih, ini kan masih ada beberapa episode. Benar sih. Berikutnya nih ada 6 episode. Episode 10 tapi judulnya aja Demo Day, nggak Ada demo. day. Cuma penjelasan demo day doang. Iya, Demo day adalah gitu aja. Banyak hal-hal yang didramatisasi lebay juga sih menurut gue. Kayak yang Ji Pyong akhirnya kan ngomong ke Harmoninya kayak terus gue gimana gitu. Maksudnya gue gimana? Gue nggak bisa. Lo cuma mikirin Dalmi sama Dosan gitu. Terus ada geledek hujan. Drama banget aja sih. Soal Dami kan nggak ada background apa-apa ya. Kalau soal tech company, gue nggak tahu. Ya itu kan yang diragukan sama Chulsan Yongsan kan. Iya sih benar. Terus gue ikutan ragu juga. Karena soalnya lu tim Han Ji Pyong kali ini ya. Gue tuh kalau lo bilang aktingnya dia Seoul Dami bagus, gue sebenarnya nggak terlalu suka justru. Kayak lu nggak suka malah? Gue merasa dia sebagai woman lead tuh nggak segitunya gitu. Dia nggak segitunya nge-boost confident, gimana ya, kayak lo nggak ngelihat dia sebagai role model gitu. Gimana ya gitu ya, cuma dikasih lihat dia pinter jualan, ya nggak sih? Yang jualan kopi yang sampai dapat bonus. Iya, dapat bonus itu. Maksudnya ya gue nggak tahu kayak skill apa yang sebenarnya bisa bikin dia tuh jadi CEO yang hotshot gitu loh. Ya walaupun dia baca-baca buku, cuman ya baca-baca buku kan sometimes ya nggak yang orang nggak langsung bisa lah ya. Langsung bisa kan, orang-orang kayak ya learning by doing juga gitu loh. Kayak kita nggak tahu lah sebenarnya si Seoul Dami ini skillnya apa sih sebenarnya. Yang kita tahu kan dia cuma jualan corn dog sama jualan kopi gitu kan. Dan ya itu machine learning tuh kayaknya menurut gue sesuatu yang cukup susah ya. Cukup teknis banget ya sebenarnya. Mungkin sih sebenarnya emang kalau orang-orang non teknis tuh jadi CEO tech company ya. Mungkin banget. Mungkin banget. Emang kalau sebisa mungkin kan lo kalau di company kan punya beragam gitu ya, diverse work environment, biar dapet ide-ide baru. Maksudnya yang kayak si Dosan akhirnya mentok juga kan, yang pas lagi ngoding terus kayak anjir gue nggak dapet nih yang pas lagi hackathon. Akhirnya Dalmi kan kayak ngomongnya pakai analogi kayak kalau Jen suka bunga, gue belum tentu suka bunga gitu. Itu mungkin emang sesuatu yang harus dapet ya dari ini teman. Ada orang yang bisa melihat lebih objektif kali ya, karena dia nggak tahu apa yang dikerjain gitu. Mungkin emang harus lihat helikopter view-nya gitu. Iya, benar. Awal episode itu kita kan nggak tahu Nam Dosan itu siapa sebenarnya kan. Maksudnya episode 2 baru tahu ada namanya Nam Dosan yang udah gede gitu ya. Episode pertama tuh bener-bener menceritain latar belakang cerita aja, si karakternya. Itu terlalu lama juga sih menurut gua. Lama sih. Apalagi 1,5 jam kan. Itu durasi 1,5 jam sih, gua kayak hampir nyerah sih sebenarnya di tengah-tengah. Iya, 1,5 jam ya cuma si Dalmi, Inje, bapaknya, neneknya gitu. Mereka pertama kali ketemu tuh si Seoul Dami sama Nam Dosan betulan. Yang pas ketemu di acaranya si Inje. Relasi. Iya, itu. Relation party. Itu slow-mo-nya lama banget, Pak. Gue nge-skip loh itu. Beneran kayak ya emang ganteng sih Nam Dosannya gitu kan. Nam Jo Hyuknya ganteng ya. Nam Jo Hyuknya ganteng, cuman ya udah lama banget nih lihat-lihatannya, Pak. Tolong. Skip. Soalnya drama Korea emang gitu sih ya. Kalau ada yang dramatis, betul sih. Slow motion pasti. Gue tuh udah sebenarnya karena udah beberapa kali nonton jadi agak mewajarkan sebenarnya. Tapi ini lama banget, asli ini lama banget. Gue kayak ngerasa terlalu lebay. Ini gue majuin gue skip gitu. Pastinya Han Ji Pyong makan lupa mulu gue namanya, kalguksu itu. Kacang pinus. Dia tuh ekspresinya beneran genuinely seneng gitu loh. Terus ada lagi yang gue suka banget, itu yang pas si Dosan akhirnya main ke rumah Dalmi, terus tau-tau Ji Pyong dateng, terus mereka malah bantu-bantu rebutan bantu-bantu. Itu kocak banget sih, gue ngakak sih itu. Aku bisa ngapain di kamar mandi, aku bisa ngapain. Terus mereka kejepit di pintu, itu kocak sih, itu kocak banget. Gue yang Han Ji Pyong ulang tahun, bukan Han Ji Pyong sih, Dosan 15 tahun lalu ulang tahun. Terus dia minta main Ghost Stop.
kenapa gue stop? Ternyata ya karena dia pengen punya keluarga, pengen merasakan kebersamaan sama orang tercinta gitu kan. Dan itu menurut gue kayak dapat aja sih. Itu keinginannya Ji Pyong yang terpendam, dan dia juga mendapatkan itu, melihat Dosan sama teman-temannya walaupun dia baru tahu dan kenal si Sam Santak ini jadi keluarga. Dosan bikin Nungil. Kuat banget sih alasannya menurut gue. Dia pengen bermanfaat gitu ya buat orang terdekatnya, yaitu neneknya si Dalmi. Dan itu alasan yang kuat untuk dia bikin sesuatu. Dan dia manfaatin teknologi yang, ya namanya juga teknologi, kan emang tujuannya buat mempermudah hidup manusia kan. Dan itu bikin neneknya terharu sih. Dan gue yang nonton juga, anjing bener lagi bikinnya. Itu alasan bucin yang bagus ternyata. Tetap bucin ya padahal. Tetap alasan bucin, tapi enggak lah, itu tetap bagus. Ada social value-nya yang dia punya gitu. Nggak sekedar bikin untuk uang aja kan. Adegan yang Saha si desainernya itu nipu Chulsan sama Yongsan. Itu sedih anjir. Itu sedih tapi bisa langsung menggambarkan untuk bikin sesuatu orang tahu, dikasih tahu nih, dikasih apa ya? Kayak gini, lu contohin, contohin gitu ya. Dikasih lu kayak gini nih, rasain lu. Tapi nggak ngomong kan, nih rasainnya itu kayak gini nggak? Show don't tell ya. Iya, show don't tell banget. Dia langsung jadi orang yang ngebohongin. Si Chulsan udah udah senang gitu. Gue bohong. Sedih. Nah, lu rasain kalau bohong buat demi kebaikan lu seneng kan? Si Yongsan, oh iya ya, ternyata nggak enak ya. Yongsan sih iya aja. Chulsan sampai kepikiran aja. Chulsannya udah sedih banget mukanya. Iya itu. Kan sekarang kebagi dua tim. Iya. Ya kan? Ada tim Nam Dosan, ada tim Han Ji Pyong. Lu tim mana nih? Sebenarnya ya, gue gara-gara episode 9 tuh gue agak-agak ini tergerak swing untuk voter. Iya, swing voter. Berubah. Iya, dan gue tambahan karena gue baru nonton Weightlifting Fairy itu. Iya. Sin Nam Jo Hyuk tuh ganteng banget, jadi gue kayak agak bias. Dan aktingnya emang bagus banget, jadi gue naksir banget gitu. Tapi pada akhirnya gue tetap Han Ji Pyong sih sampai episode 10. Kenapa Han Ji Pyong sampai episode 10 ini? Karena nggak tahu ya, gue kalau dari episode awal-awal kan emang kita tuh emang nggak tahu ya. Kalau gue sih ngerasanya dibentuknya emang Han Ji Pyong banget. Ya. Han Ji Pyong banget karena ya dia orang berperan lah dia hidupnya Dalmi. Iya, kayak 15 tahun tuh maksudnya ya 15 tahun lalu tuh ya emang dia naksir tuh sama Han Ji Pyong bukan sama Nam Dosan gitu kan. Dosan palsu. Dosan palsu gitu. Dan ya gue nggak merasa Dosan tuh pantas aja sih. Maksudnya Dalmi tuh nggak bakal suka sama Dosan gitu sebenarnya, karena dia tuh suka Dosan gara-gara ada backgroundnya juga gitu kan. Lo suka sama orang nggak mungkin cuman karena sekarang lo kan baru kenal kan, pasti lo ya inget yang sebelum-sebelumnya juga apa gitu. Yang pernah terjadi ya? Iya, walaupun Dosan bilang kayak selalu nanya kayak lo suka apa, lo suka tangan gue, tapi gue gitu kan. Tapi ya enggak lah, pasti dia tuh suka sama semua the whole Dosan, dan Dosan tuh bukan itu gitu. Kalau gue sih tim Nam Dosan, Cil. Kenapa? Karena gue merasa dekat aja sih sama karakternya Nam Dosan. Maksudnya kalau orang cupu tapi dia bisa sesuatu, dia tuh bisa melakukan yang kayak orang-orang lakukan gitu. Tapi ya belum ada sesuatu yang mendorong dia nih sampai akhirnya dia ketemu Dalmi dan dia bisa melakukan sesuatu itu. Maksudnya ada dorongannya. Makanya di sini dia kehilangan jati dirinya juga. Dia jadi underdog yang gue sih percaya sama dia bisa gitu. Gue nggak tahu sih, ini pilihan gue. Gue selalu milih yang underdog aja nih daripada Han Ji Pyong yang udah sukses, ya kan? Iya. Gitu. Jadi dan Sam Santak kan semuanya juga underdog kan. Dan Dosan di sini gue ngeliat berusaha banget untuk mendapatkan hatinya Soldami karena dia nggak punya masa lalu yang dibikin sama Han Ji Pyong, gitu kan. Dia ngeliat tangan, gue bisa apa nih dari tangan gue gitu. Tangan is everything ya. Tangan is everything banget gitu kan. Lu kalau mau sesuatu lu pakai tangan. Dan kerjaannya dia harus cuma bisa pakai tangan gitu. Dan ya itu yang bisa dilakukan sama Dosan. Kayak gue suka kesel aja sih tapi sama Nam Dosan nih, kayak ya dia bener kayak dia nggak ada arah buat dirinya sendiri, kayak makanya apa mimpi bisa nggak sih nggak jadi sukses tapi seseorang gitu kan. Iya. Itu gue kayak apa sih lu? Kayak gue nggak suka aja kayak orang terlalu tergantung sama orang gitu kayaknya. Iya, jangan lah. Nggak bisa lah. Iya, emang itu kekurangan Dosan. Iya, lo punya potensi sebenarnya lebih dari itu ya, lo ditawarin di kerja di Silicon Valley gitu kan, coy. Masa nolak? Masa nolak lah. Ada satu kalimat yang gue suka banget di episode kemarin, kayak lo milih Nam Dosan yang nggak punya masa lalu apa Nam Dosan yang nggak punya masa sekarang.
Wah, iya sih, iya, Gokil gokil sih, sih itu gokil, menurut gokil. gue. Nah, pokoknya apapun pilihan kalian, tulislah di bawah komen. Lu tim Han Ji Pyong atau tim Namdosan? Kalau gue Namdosan, Sarchil, Ji Pyong. Tapi teman-teman gue yang cewek kebanyakan Ji Ji Pyong. Ya karena udah sukses Ji Pyong. Anjir, cetek banget anjir. Gak cetek gitu kali. Nggak gitu ya, nggak gitu. Karena ya emang dia tuh udah sewajarnya Sama Ji Pyong ya, sama karena Ji Pyong, emang karena dari dulu. orang Karena yang emang dia suka tuh sebenarnya kan si Ji Pyong ya. Tapi ya makanya gue agak empati sama dosen juga karena ya lo bisa aja kan lo dulu suka sama mantan lo terus lo punya pacar baru ya bisa kan. Ya ini Namdosan seorang yang baru aja gitu Iya, kan. iya. Kalau gue ngeliatnya soalnya Ji Pyong pertama dia emang langsung sukses, ya kan? Dia udah gede tuh sukses. Gue jadi kayak nggak terlalu simpati sih karena ya belum ada apa-apa yang kita lihat gitu, dia udah sukses dan dia ngebantu nenek ini kayak utang budi aja gitu kan. Gak tau lah, gue dua-duanya gue udah galau sih sebenarnya kayak antara dua ini. Yang mana aja ya? Yang mana? Kayak menurut gue nih sekarang udah mulai dari nol aja kayak ya udah nih yang mana yang bisa maju duluan. Cuman kasihan sih sekarang kan Ji Pyong kayak Kalah start juga ya? juga dialang-alangin anjir sama teman-teman. Apa tuh stop lo? Nggak boleh. Kalau Nggak boleh. mau apa? Harus Mau ngomong sama ngomong iya, kita. ngomong kita dulu, gitu. Anjing. Terus kemarin kan terus dia di itu kan terakhir sama si ini. Oh iya Chu, masih sama si Yongsan. Yongsan. Iya. Ada drama itu juga loh. Iya, ada namanya Ada juga. drama itu Ya juga. pokoknya kita lihat lah siapa nanti yang akan mendapatkan Dalmi. Tapi ya kita tunggu juga ininya, Cil, apa startupnya nih kayak gimana nih? Betul. Itu yang sih. gue tunggu-tunggu. Makanya sekarang skornya berapa? Sejauh ini menurut lo ya? Sejauh ini aja dulu sampai 10. Gue masih Berapa? lebih suka It's Okay jadi 7,5 buat Tujuh gue. setengah ya. Sama sih, gue juga 7,5. Nggak tahu nih ke belakang kayak gimana. Pengalaman gue nonton Bae Suzy yang terakhir tuh di drama Vagabond bagus, tapi abis episode 14 jelek banget buat gue. 15-16 nya jelek. It's Nah Okay ini juga gitu sih gue merasa. ya 15-16 nya jadi kayak ya udahlah, gue tahu nih pasti berdua gitu. Iya. Tunggu lah ya, Tunggu 3 minggu lagi. 3 lah ya. minggu lagi seperti apa. Nanti kita review lagi kali ya. Oke, boleh lah. Ah, Kita lihat lagi. dadah. Bye. Jangan lupa apa, Cil? Jangan lupa like, Subscribe, nyalakan notifikasinya, follow Instagram Syncrypt, follow Instagram kita juga. Siapa tahu ada yang mau Yoi. cerita-cerita bareng ya. YouTube gue juga boleh. Oh iya, bener-bener YouTube loh. Sarah Fianto ya, gue juga nge-review juga kok. Oke. Iya, Oke. betul.